seperti di surga. Jadi apa yang dikehendaki oleh Elohim yang echad yang ada di sanaim, yang ada di surga itu boleh diwujudkan, dipraktekkan oleh manusia yang ada di bumi. Makanya kenapa manusia yang pertama pun diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya Tuhan. Agar supaya manusia yang adalah gambaran Tuhan yang dihadirkan, yang ditempatkan di bumi, boleh dapat mempraktekkan sifat-sifat karakter daripada Elohim yang echad itu sendiri. Walaupun pada akhirnya berjalan dengan waktu, kita tahu bersama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka banyak hal yang akhirnya hancur. Begitu juga saudara-saudaraku ketika Bapa Yahweh sendiri memilih suatu umat atau suatu bangsa menjadi milik kepunyaan Dia, untuk memuliakan Dia, dan tidak lain adalah untuk mempraktekkan yang saya sebut tadi. Jadi ketika Dia memilih suatu umat, yaitu bangsa Israel, yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan, karena Tuhan rindu, Tuhan mau agar supaya bangsa yang Dia pilih, umat yang Dia pilih ini boleh mempraktekkan sifat karakter daripada Elohim yang echad itu. Dengan kata lain, gaya hidupnya, isi hati dan kehendak daripada Bapa Yahweh itu sendiri, itu Dia inginkan agar supaya umat yang Dia pilih, bangsa yang Dia pilih, boleh mempraktekkan itu. Saya ulangi kalimat, maka jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya di bumi ini umat yang Dia pilih ini boleh mempraktekkan sifat dan karakter daripada Tuhan yang saya sudah sebut tadi di awal. Itulah sebabnya Bapa Yahweh melalui Mose memberikan Torah, memberikan pengajaran kepada bangsa Israel. Hal-hal apa yang boleh mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan dan lakukan, dan hal-hal apa yang tidak boleh mereka lakukan. Jadi di dalam Torah itu atau 5 kitab Mose itu ada 613 miswot atau perintah yang terdiri dari perintah positif, yaitu kamu harus melakukan ini dan melakukan itu, dan perintah negatif dalam bentuk larangan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus betul-betul kita renungkan. Bahwa ketika Tuhan memilih suatu umat, suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, karena Dia ingin supaya umat itu, bangsa itu melakukan apa yang menjadi isi hati dan kehendak. Jadi Torah yang Dia berikan melalui Mose kepada bangsa Israel itu mewakili isi hati Bapa. Itu mewakili isi hati Tuhan. Itulah kehendak Dia. Kalau saya mau pakai gambaran saudaraku, itulah gaya hidupnya Tuhan. Nah, gaya hidupnya Tuhan ini Dia inginkan agar supaya manusia, umat yang Dia pilih, dapat menjalankan dan melakukan itu semua. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, Torah itu atau 5 kitab Mose itu merupakan dasar, merupakan fondasi. Nah, kalau dasar ini saudaraku atau fondasi ini dihancurkan oleh orang-orang
sebagai umat Tuhan. Orang-orang Kristen yang menyebut diri sebagai Israel rohani, ini bahaya, saudara. Ibarat sama seperti sebuah rumah. Maka rumah itu, saudaraku, dibangun di atas fondasi. Kalau saudara lihat, semakin tingginya rumah, semakin besar atau suatu gedung, maka fondasinya itu harus semakin dalam, semakin kokoh. Karena kalau sampai saudara ke fondasinya goyang, fondasinya hancur, maka pasti bangunannya itu pun akan ikut hancur. Saudara bisa lihat di berita-berita bagaimana ketika terjadi peristiwa banjir bandang, ada rumah-rumah yang ada di daerah tepi sungai, karena air yang melewati pinggiran rumah itu begitu kencang, akhirnya sampai kepada fondasinya. Begitu fondasinya patah, saudara, maka seluruh rumah itu, bangunannya itu pun ikut hancur. Ini adalah gambaran, sekali lagi saudara, ini adalah gambaran iman dari kepada setiap umat-umat yang mengakui Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, sebagai sesembahan, sebagai junjungan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia harus menjadikan Torah itu sebagai dasar atau sebagai fondasi. Makanya kalau kita melihat, saudara, kitab para nabi itu ada, kitab para nabi itu muncul. Tidak lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana di sana Tuhan mengutus para nabinya. Ada satu upaya karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan kepada umat Israel yang sudah menyimpang dari Torahnya Tuhan, yang sudah menyimpang dari dasar, dari fondasi. Sehingga Tuhan mengirimkan para nabi untuk mengingatkan orang Israel supaya kamu kembali kepada Torah. Salah satu contoh dalam parasa yang kita baca hari ini, bagaimana dalam kitab Malaki pasal 4 ayat yang keempat bilang, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Mose hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Apa di sana disampaikan? Ingatlah. Jadi semua kitab para nabi itu, saudaraku, itu bersumber dari Torah. Kalau seandainya ada nabi-nabi yang muncul kemudian, lalu kemudian nabi-nabi itu mengajarkan kepada umat Israel yang bertentangan dengan Torah, maka dijamin itu pasti nabi palsu. Dan banyak di dalam kitab suci pun nabi palsu. Bukan berarti nabi palsu itu tidak ada pengikut. Bukan berarti nabi palsu itu sedikit pengikut, bisa banyak, saudara. Makanya kalau kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu bukan nanti menjadi satu kebenaran yang hakiki kalau ada kelompok mayoritas atau kalau ada banyak orang yang mengakui itu sebagai sebuah kebenaran. Baru ketuk palu berarti itu benar. Enggak, saudara. Jangan kita berpikir kalau pengikutnya banyak, menganut sebuah paham tentang sesuatu hal, oh berarti itu benar. Padahal apa yang disampaikan itu, saudara, itu bertentangan dengan Torah. Kebenaran itu tetap kebenaran, sekalipun sedikit
saudaraku kekal. Itulah sebabnya yang kita memang akui, yang kita syukuri, Ruach HaKodes yang dikaruniakan di dalam kehidupan, di dalam hati setiap orang yang percaya. Itulah sebagai sumber pewahyuan kita, sumber inspirasi kita. Dari situ kita boleh memperoleh pengertian, pemahaman yang benar, pengetahuan tentang rahasia-rahasia surgawi. Tetapi kitab suci itu, Torah itu harus kita jadikan sebagai sumber kebenaran. Roh Kudus sebagai sumber pewahyuan, tetapi Torah itu sebagai sumber kebenaran. Jadi dasarnya saudara, titik tolaknya jelas. Sehingga siapapun dia, apakah dia mengaku nabi, apakah dia mengaku rasul, apakah dia mengaku sebagai utusan Tuhan, tetapi kalau yang dia sampaikan bertentangan dengan Torah, tanda tanya saudara. Hati-hati. Karena kita para nabi itu, saudaraku, tidak pernah ada yang bertentangan dengan Torah. Justru sumbernya itu adalah Torah. Begitu juga dengan Brit Kadasa, dengan perjanjian yang dibaharui. Kalau ada tulisan-tulisan di dalamnya, saudara, yang bertentangan dengan Torah yang saya bilang yang adalah dasar atau fondasi, ini tanda tanya besar. Kalau kita menemukan itu ada di dalam kitab suci, kita perlu selidiki. Jangan-jangan persepsi kita yang salah. Jangan-jangan pemahaman pengertian kita yang salah. Atau jangan-jangan mungkin ada kesalahan dalam terjemahan. Kalau seandainya yang kita temukan seolah-olah bertentangan, perlu kita selidiki. Sebagaimana Yakub pasal 1 tadi yang kita baca dari ayat 19 dan seterusnya. Kita diingatkan bagaimana ketika Yeshua ada di bumi ini, seorang perempuan datang memohonkan belas kasihan supaya anaknya disembuhkan karena sangat menderita dalam kesakitan. Satu pernyataan yang saya kutip ketika dia datang meminta pertolongan kepada Yeshua. Apa yang Tuhan Yeshua bilang? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, misi utama keselamatan itu, makanya Rasul Saul dalam doanya dia bilang, aku sangat merindukan agar supaya seluruh bangsaku ini boleh mengenal kebenaran, boleh melihat tentang Mesias yang sudah datang. Walaupun dia tahu, makanya dia bilang dalam suratnya kepada jemaat di Roma, secara Injil mereka masih seteru, tetapi secara pilihan mereka tetap kekasih. Dia rindukan supaya orang-orang Yahudi itu bisa diselamatkan. Jadi sangat tidak mungkin orang Yahudi itu akan percaya yang namanya Brit Kadasa, perjanjian yang dibaharui yang sudah dikanonkan menjadi kitab sucinya kita, kalau seandainya yang ditulis di dalamnya ternyata bertentangan dengan Torah, nggak mungkin mereka akan terima. Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang harus menjadi perenungan kita bersama. Karena Bapa Yahweh, saudara, ketika memilih satu umat, dia tidak pernah membawa satu agama. Dia tidak memberikan sebuah agama kepada bangsa pilihan Tuhan. Orang Israel agamanya apa? Mereka memang tidak punya agama.
Karena memang arti agama itu sebenarnya adalah dari bahasa Yunani, akad artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Jadi agama ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada, dihadirkan di bumi ini, di dunia ini, untuk mengontrol manusia-manusia yang ada di dalamnya. Makanya di dalam ajaran semua agama itu, saudaraku, pasti mengajarkan bagaimana manusia itu berhubungan dengan sesembahannya, berhubungan dengan Tuhannya. Mengajarkan bagaimana manusia itu berhubungan dengan sesamanya, dengan manusia yang lain. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan, dan bagaimana manusia itu berhubungan dengan pemerintah. Semua agama di dalam ajarannya itu, saudaraku, pasti begitu. Jadi agama itu, saudaraku, sebagai pengontrol manusia. Nah, kalau ada manusia-manusia yang justru bertentangan, sering melakukan yang justru bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran agama-agamanya, maka lebih baik sebenarnya manusia itu tidak punya agama, alias tidak beragama. Kan begitu, saudara. Apalagi kalau kita lihat sekarang, memang ada negara-negara tertentu memang yang seolah-olah akhirnya agama itu menjadi basis, menjadi dasar, sehingga segala sesuatu sistem dalam negara itu harus berjalankan selaras seasas dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu. Ada negara-negara yang demikian, tetapi tidak dengan bangsa kita Indonesia. Memang sungguh memprihatinkan kalau kita lihat di berita-berita, ada oknum-oknum, ada kelompok-kelompok tertentu yang justru membawa agama ini bukan sebagai alat untuk mengontrol manusia atau para pengikutnya, malah berusaha justru untuk mengontrol negara. Nah, ini kan repot. Berbeda, saudaraku, dengan Bapa Yahweh ketika memilih suatu umat. Dia memberikan Torah sebagai pengontrol. Jadi Torah itu tidak lain adalah isi hati Bapa sendiri. Maka itulah yang dijadikan sebagai pengontrol atas umat Israel. Itulah sebabnya, saudaraku, orang Israel itu begitu luar biasa. Sekalipun mereka mayoritas belum mengakui tentang Mesias yang sudah datang, tetapi tetap mereka itu adalah biji mata Tuhan. Sama, saudara. Jadi Torah itu adalah dasar, sama dengan negara kita Indonesia ini. Dasar negara kita ini apa sih? Bukankah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lain adalah Pancasila? Tetapi ada aja oknum, kelompok-kelompok tertentu yang tidak sepaham, yang tidak sepakat, yang tidak setuju. Apalagi dengan sila pertama. Nah, kalau dasar fondasi dari negara kesatuan kita termasuk Pancasila ini sudah mulai diopok-opok, bahkan satu saat bisa diganti, ini bahaya, saudara. Bahaya. Padahal kita tahu
bagaimana perjuangan tokoh-tokoh, para pejuang, para pendiri bangsa ini ketika mereka bermusyawarah untuk mufakat. Sehingga akhirnya saudara, sekalipun kita berbeda-beda, beda suku, beda agama, tetapi kita dipersatukan di satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalau dasar itu sudah mulai diobok-obok saudara, dirombak, tidak dipandang lagi sebagai landasan utama, sebagai pemersatu bangsa, ini bahaya saudara. Sangat bahaya. Begitu juga saudara-saudaraku di dalam kekristenan kita. Kalau Torah yang adalah landasan, fondasi, dasar, tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang penting, tidak dihargai dan tidak dihormati lagi, mulai diobok-obok, dirombak, bahkan diganti. Nah, ini bahaya saudara. Kehidupan iman dari seorang pengikut Tuhan itu lambat laun pasti juga pada akhirnya akan hancur. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang Torah ini bukan sebagai hukum yang keras. Walaupun memang di dalam Torah itu pasti ada hukum. Di dalam Torah itu pasti ada undang-undang. Jangan kita berpikir bahwa Yeshua itu dia sudah memberikan ajaran yang baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang dimaksud itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sama sekali tidak bertentangan dengan Torah. Sama seperti yang namanya 5 sila dalam Pancasila. Setiap sila itu ada di dalamnya penjabaran yang kita kenal dengan butir-butir Pancasila. Dan butir-butir yang ada di bawah sila pertama saudaraku, tidak mungkin itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dengan butir-butir yang ada di sila kedua, tidak mungkin bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jabarkan bagaimana sih kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itulah yang dijabarkan di dalam Torah. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi sesama itu dijabarkan di dalam Torah. Jadi nggak ada hukum kasih yang bertentangan dengan Torah, itu tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkanlah baik-baik. Kalau saudara masih belum mengerti dan memahami bagaimana cara saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, maka bacalah Torah itu. Saudara dan saya pasti akan tahu dan mengerti, oh rupanya cara mengasihi Tuhan ini seperti ini. Bukan sekedar kita mengasihi Tuhan di mulut doang, bukan hanya sekedar di ucapan. Sama seperti lagu, lain di mulut, lain di hati. Di mulut sih memuliakan Dia, di mulut sih ingin menyenangkan Tuhan, tetapi di hati enggak.
banyak. Apalagi kita, lagu-lagu di dalam kekristenan itu banyak sudah. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Segalanya dia relakan untuk Tuhan katanya. Apapun aku terbaik berikan kepada Tuhan. Di gereja luar sana kalau kasih persembahan, biasanya di dompet dia cari yang paling kecil. Makanya dulu kebanyakan pakai murah aja. Di luar sana sudah. Jadi kadang lain di mulut, lain di hati. Nah, bagaimana supaya ini bisa sejalan? Jalankan apa yang diperintahkan oleh Torah. Bagaimana cara kita bersikap, memperlakukan sesama? Jalankan dan lakukan. Jadi orang-orang yang hidup memasyurkan, memuliakan namanya, bukan hanya sekadar mulutnya yang mengagungkan nama Tuhan yang kudus, tetapi perbuatannya, sikap hidupnya harus selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Torah itu harus menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi landasan. Yang terakhir, ketika Tuhan memilih satu umat, dalam hal ini bangsa Israel, yang nantinya dalam parasa yang kita baca ini yang akan dia bawa keluar menuju ke tanah perjanjian, maka Tuhan menginginkan agar supaya apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, itu yang dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan inginkan agar supaya benar-benar Israel itu menjadikan Tuhan itu sebagai gembala agung mereka. Mereka adalah domba gembalaannya. Dan orang Israel harus benar-benar mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Makanya kita kenal Israel zaman dulu, ketika mereka keluar dari Misraim, menganut paham katanya teokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan. Sebelum mereka meminta raja. Makanya waktu orang Israel meminta raja kepada Samuel, Tuhan sebenarnya marah. Tuhan kecewa. Padahal yang Tuhan inginkan dialah yang menjadi raja. Bapak Yahweh yang menjadi pemimpin, gembala yang akan menuntun bangsa Israel sebagai domba gembalaannya. Tetapi bangsa Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain yang punya pemimpin. Sekalipun Tuhan marah, Tuhan kecewa, tetap juga Tuhan kabulkan. Nah, ketika saudaraku, Israel ini dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang mengendalikan, yang mengatur seluruh kehidupan bangsa Israel, maka sudah pastilah hukum yang diberlakukan tidak lain adalah hukumnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan menjadi gembala, ketika Tuhan menjadi pemimpin, maka yang diberlakukan itu adalah hukum Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita menyatakan dan mengakui bahwa Yahweh Besar Yeshua HaMashiach adalah gembala agung kita, dan kita adalah domba gembalaannya. Kalau kita akui bahwa dialah raja dan penguasa,
dan kitalah umat-umatnya. Kita adalah rakyatnya. Maka satu hal yang kita harus ingat, hukum yang diberlakukan sudah pasti harus hukum Tuhan. Harus hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang dimaksud tidak lain, itu adalah Torah itu sendiri. Tuhan sudah ingatkan kepada bangsa Israel, ke negeri kemana engkau nanti akan aku bawa, jangan kamu ikut aturan-aturan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, tradisi mereka, tabiat mereka. Karena engkau ini aku pilih, aku khususkan, aku bedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga dengan saudara dan saya, ketika kita dipilih oleh Tuhan, Dia mau pisahkan kita, Dia kuduskan kita melalui firman-Nya dengan darah Yeshua HaMashiach, supaya ketika hukum-hukum Tuhan itu kita lakukan, kita berlakukan di dalam hidup kita, itulah yang menjadi fondasi, menjadi dasar di dalam kehidupan yang kita jalani. Maka hukum-hukum yang kita jalankan itu, saudaraku, harus hukum-hukum Tuhan. Ingat bahwa kita pun mau dibedakan oleh Tuhan. Sehingga jangan pernah kita takut untuk tampil beda. Jangan kita takut ketika orang bilang kok kita berbeda dengan yang mayoritas pada umumnya. Karena memang sejatinya Tuhan memanggil dan memilih kita, mengkhususkan kita, mengkuduskan kita, dan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak menyembah kepada Dia. Orang di luar sana yang tidak mau menerima nama kudus ini, dengan segala ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan Torah, biarkan mereka. Justru kita bawa mereka di dalam doa. Satu hal, jangan justru kita ikut-ikutan. Amin. Sebisanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran umat-umat Tuhan yang menjadikan hukum-hukum Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar, harus mempengaruhi justru sekitar, harus mempengaruhi dunia, bukan justru sebaliknya. Lingkungan sekitar, bahkan dunia justru mempengaruhi kita, sehingga supaya terkesan sama, akhirnya kita memilih untuk berkompromi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan di hari Sabat yang kudus, Sabat yang mulia ini, kita boleh menjadikan Torah itu sebagai sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Karena sesungguhnya Yeshua itu, Dia adalah Torah yang sudah menjadi lagi. Dialah Elohim Yakub yang datang untuk menyelamatkan manusia, supaya visi dan misi daripada Yeshua HaMashiach boleh terwujud. Maka lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang sudah ada di dalam Torah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Mari saat ini kita akan masuk di dalam penyembahan. Nanti sebentar habis penyembahan